warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu ala nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari tahan hentinya kita semua senantiasa memanjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan dan kita kirimkan bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan Ahad ini kita akan mengangkat sedikit tentang biografi Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Karena tadi di awal pengajian kita membaca tahlil siapa beliau, siapa Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud itu. Supaya kita tidak ragu-ragu atau tidak berbimbang, kita akan angkat sedikit. Beliau digelari lautan kedermawaan, lautan kedermawaan. Jadi Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud, beliau mendapat lautan kedermawaan, keberkahan bagi alam semesta. Jadi satu hadiah untuk kita semua, bahwasanya beliau ini bukan orang biasa, tapi manusia yang diistimewakan, manusia yang didermawakan, manusia yang diberkahi sampai alam semesta pun ikut senang, ikut bahagia atas kelahiran Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Bahkan waktu ketika wafatnya, alam itu bersedih. Sedih itu alam. Pada dulu kala, para wali-wali kalau ingin mengambil keputusan, para wali. Jadi kalau kita tanya siapa pengganti dari Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, maka penggantinya di sini di timur Yaman itu yaitu Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Beliau adalah salah satu cucu Nabi, sanad keilmuan atau silsilahnya itu keenam dari silsilah Nabi. Jadi kita lihat itu di belakang kita ada namanya silsilah Nabi. Dia paling di atas itu setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib. Riwayat hidupnya, beliau dilahirkan di kota Tarim. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada hari Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Ahad. Makanya di semua pondok-pondok pesantren kemarin di Jakarta ini hari tadi, mulai dari jam 7 di Cidodol, itu di daerah Jakarta namanya Cidodol, itu melaksanakan haulnya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Dan tadi sore menjelang maghrib di pondok pesantren Al-Fakhriyah yang dipimpin oleh Habib Jidan bin Novel itu diganti. Nanti besok haul akbarnya yang dilaksanakan di Istiqlal. Jadi itu tiap tahun. Pertanyaannya, setiap Habib Umar datang di Indonesia, yang dirayakan bukan apa-apa, yang dirayakan haulnya ini. Jadi Habib Umar datang ke Indonesia itu hanya mendatangi haulnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Jadi dia datang di Indonesia tidak mendatangi kecuali dia menghaulkan ini dulu. Karena Habib Umar itu keturunan ke-11 dari Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhri Wujud. Beliau dilahirkan tadi di hari Sabtu pada 13 Jumadil Akhir
Jadi dia dilahirkan di hari Sabtu 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Tahun lahirnya 919 Hijriah. Dia dilahirkan. Beliau tumbuh di sana dalam lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang tentram, tidak ada pengaruh-pengaruh yang merusak akhlak adabnya di wilayah lahiran. Karena orang yang lahir di Tarim itu, salah satu syair dari Abi Ghalib, tidak ada satupun anak cucuku yang lahir di kota Yaman yang tidak menjadi wali di kota itu. Jadi tidak ada orang yang tidak lahir di kota wali kecuali menjadi wali. Itu kata Nabi Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satupun anak cucuku yang lahir di kota Tarim yang melainkan semua kelahirannya sampai kewafatannya itu wali. Jadi mulai pedagangnya wali, mulai dari apanya wali, semua jadi wali. Karena memang kota yang keempat yang disucikan oleh Allah. Kota yang keempat, kota yang pertama Madinah, kota yang kedua Mekah, kota yang ketiga Masjidil Aqsa, kota yang keempat adalah ya Tarimu wa ahlaha. Makanya itu ada tulisan ya Tarimu wa ahlaha bersimbol kalau kami tidak bisa ke Tarim, ya Allah minimal kami bisa melihat orang Tarim. Berdoa ya Allah semoga saya bisa ke Tarim. Ya Tarimu wa ahlaha, semoga saya bisa ke Tarim. Di dalam riwayat ini beliau Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia pada malam Minggu. Dilahirkan pada malam Minggu, meninggal pada malam Minggu di sekitar tanggal 27 Zulhijjah. Tanggal 27 Zulhijjah tahun 962 Hijriah. 962 Hijriah. Maka beliau di tengah-tengah Inat. Maka jadi kalau kita mau lihat kuburannya beliau ada di kota Inat, di tengah-tengah kota Inat. Inat itu kotanya Tarim. Jadi kalau ada orang biasa ke Tarim, kalau mau dia pergi ke pasar, itu namanya ada di pasar Inat. Di Inat itu mulai semua pedagangnya wali semua. Makanya kalau Habib Umar lewat di pasar Inat, tidak berhenti dia bersalaman sama pedagang karena matanya Al-Habib Umar bin Habis melihat kewalian para pedagang-pedagang yang menjual di sini. Tidak ada pedagang yang bohong seperti di pasar-pasar Indonesia. Kalau di pasar Inat, kalau Nabi bilang modalnya 10.000, modalnya 10.000 betul. Tidak ada kebohongan di pasar itu. Bedanya pasar Indonesia, ya modalnya 10.000, Nabi bilang modalnya 15.000. Kalau saya jual 15.000 saya tidak untung. Padahal modal cuma 10.000, sudah bohong ini 5.000-nya kirain lagi kalau jual 15.000 ini ibu rugi kak. Bedanya pasar. Makanya di dalam riwayat beliau dikuburkan di kota Inat. Di kota Inat dan dibangunkan kubah yang besar. Dibangunkan kubah. Apa itu kubah? Seperti halnya makam Nabi, ada kubahnya. Kubahnya warna hijau, tapi kubahnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud kubahnya warna putih. Kubahnya warna putih. Kalau Nabi kubahnya warna hijau. Makanya para wali-wali itu tidak mau memakai warna hijau, apalagi menghinakan warna hijau. Karena warna yang disukai oleh Nabi dan warna yang dipakai oleh kubah Nabi itu warna hijau. Makanya para wali, para ulama yang mengerti tentang keutamaan warna hijau, dia tidak mau menyalahgunakan warna hijau itu, melainkan dia simpan di atas kepalanya warna hijau. Jadi jangan heran ketika ada imamah warna hijau. Diagungkan itu warna hijau dan dia tidak mau dijadikan warna hijau itu sebagai alas kaki di kamar mandi. Jadi kalau jangan dikasih alas kaki kita warna hijau di kamar mandi. Ya. Kecuali warna hijau yang ada dalam masjid dipakai, diagungkan, dipakai sholat, dipakai untuk rumah, dipakai untuk baju warna hijau. Karena hijau itu panas apapun ibu, panas terik matahari apapun, kalau warna hijau mata enak dipandang.
panas bagaimanapun kalau warna hijau kita pakai itu mata tidak silau. Tapi coba kita pakai baju merah pada saat matahari terbit, matahari di jam 12, itu pusing kepala, Beliau mengajarkan kepada kita semua, beliau mengajarkan apapun nasab beliau, saya sedikit bacakan ya. Nasab beliau itu Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Iman Abdurrahman As-Sajjad bin Muhammad Maulad Dalila bin Al-Sahibud Dara bin Ali Al-Quyur bin Al-Ustad Al-Adham Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi bin Ali Muhammad Sa'id bin Marbat bin Ali Khalaq Khasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Shibdi bin Muhammad Al-Bakhir bin Ali Zainal Abidin bin Ali Zainal Abidin ini menantu Nabi Muhammad, istri dari Fatimah tuh Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai anak Hasan dan Husain. Setelah Ali bin Abi Thalib, maka dilanjutkan bin Husain Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus ibunda Fatimah, Jadi sudah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib binti Sayyidatina Fatimah Zahra baru binti Rasulullah. Kalau kita hitung dari atas itu sanad itu berada di sanad ke-12 dari Nabi Muhammad SAW, keturunan 12 dari Nabi Muhammad SAW. Itu jalurnya. Ini jalurnya banyak dipakai oleh bin Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahri BSA. Dipakai oleh Fam Al-Hamid. Ini pakai ini tersambung semua. Jadi kita semua keturunan Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahri Al-Hamid. Al-Habsi masuk juga. Terus keluarga beliau memiliki anak 17 orang. Beliau memiliki anak 17 orang, 4 anak perempuan, 13 anak laki-laki. Anak beliau saya tidak usah sebutkan ya, minimal kita tahu panjang ini nazar ini kan awalnya. Terus sanad ilmunya dari mana? Sanad ilmu beliau, pendidikan beliau di masa dia menuntut ilmu, beliau pernah menimba ilmu dari beberapa guru besar seperti Al-Imam Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaibah, pengarang kitab Tiriyah. Dia gurunya Basyaibah. Di antara guru-guru beliau juga Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Imam Ahmad bin Ali Al-Jahdam, gurunya juga. Guru beliau selanjutnya Syekh Ali Faqih Al-Abdullah bin Muhammad Sa'al Bakhrais. Ini semua bukan guru-guru biasa. Yang ketiga, gurunya Al-Faqih As-Sufi Umar bin Abdullah bin Barahmah. Nah, ini semua sanad keilmuannya langsung kepada baginda kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmu. Terus murid-murid beliau yang tersebar, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar Al-Habsyi Sahib Zaid, itu murid beliau yang mempunyai keturunannya di Indonesia ini seperti Habib Hanis Solo yang selalu juga dihaulkan. Kedua murid keduanya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Sahibul Tanis, Al-Imam Muhammad bin Ali Sahibul Marbat. Itu semua murid-muridnya banyak di sini yang dijelaskan, tapi saya menyebutkan nama-nama yang umum saja. Terus apa teladannya? Apa manfaat merayakan dan menghaulkan para wali-wali Allah? Manfaatnya mereka itu hadir. Jadi orang yang tidak meyakini kehadirannya para wali,
berarti keyakinannya kepada akidah ahli sunnah wal jamaah diragukan. Orang yang tidak meyakini kehadiran para wali, jangankan wali menghadir, bahkan pada saat kita membaca kitab maulid, mau kitab maulid Al-Barasanjika atau Ad-Diba'aka atau Sibtut Dururka atau kitab Ad-Diyahudamika, maka setiap pembacaan maulid itu maka baginda Nabi Muhammad SAW itu hadir. Jangankan para wali, malaikat pun diutus oleh Allah untuk menyaksikan orang yang baca maulid. Orang yang berzikir saja malaikat itu turun. Jadi kalau jumlahnya manusia di sini 100, tidak sebanding jumlah malaikat yang hadir pada saat kita berzikir tadi. Nanti malaikat bubar, setelah kita bubar, habis bikin semua baru malaikat naik. Malaikat itu catat semua apa yang kita minta. Catat semua. Apa nak minta ini semua jamaah? Kenapa rajinnya datang setiap hari itu? Biar hujan datang, biar sakit datang. Apa nak datang? Apa ini? Belum orang-orang yang mau tahu keutamaan majelis ilmu. Kebanyakan orang baru menikmati yang namanya keutamaan majelis ilmu ketika dia sudah dikubur. Baru dia, oh begini pengen orang pergi sini waktunya hidup. Kenapa lah? Buang-buang waktuku kemarin-kemarin. Tapi gak sikir. Buang-buang juga waktuku main game. Buang-buang juga waktuku nongkrong. Begitu saja. Buang-buang juga waktuku dulu minum kopi yang 1 gelas jadi 24 jam diminum. Begitu panjang terus. Kenapa? Karena orang yang tahu keutamaan majelis ilmu itu, dia tidak sia-siakan hidupnya dan dia tidak sia-siakan umurnya. Dia manfaatkan umurnya. Dia tetap bekerja. Yang tetap di kantor dia bekerja. Pulang kantor insya Allah dia di kantor juga zikir. Karena zikir itu tidak harus bertempat di tempat gelap. Zikir itu dimanapun dan kapanpun kita bisa berzikir. Dikala berdiri berzikir, dikala duduk berzikir, dikala berbaring berzikir, dikala bangun tidur berzikir. Dimanapun dia berzikir dan berjalan, dia tetap mengingat namanya Allah. Orang yang senantiasa menjaga nama Allah di hatinya, maka Allah akan jaga. Orang yang senantiasa menjaga nama Allah di jiwa raganya, apapun hajat-hajatnya insya Allah pasti dikabulkan. Cuma tunggu waktu saja dan proses. Insya Allah. Yang mau bahagia rumah tangganya, panggil Allah. Yang mau sukses di kantornya, panggil Allah. Yang mau diberi keturunan yang soleh-soleha, panggil nama Allah. Terus Allah di hati kita. Kenapa? Orang yang menyebut Allah dikala berdiri, dikala dia duduk, dikala pun dia berbaring, maka Allah akan mengasihi dan Allah akan mengabulkan semua doa dan hajatnya. Terus di lain waktu, sosok beliau, teladan beliau ini, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fahri Rujud, tidak pernah, dia selalu berkhalwat, tidak mau selalu rame-rame yang tidak bermanfaat. Dia tidak mau duduk-duduk, dia hindari duduk-duduk yang rame-rame yang tidak ada manfaatnya. Artinya dia senang berkhalwat sendiri. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah sudah erat hubungan. Itu berkhalwat. Jadi jangan heran kalau kita lihat para wali-wali yang sangat biasa menyendiri di kamar 40 hari. Ada yang menyendiri 100 hari. Ada yang menyendiri. Dia berkhalwat, dia sendiri. Tidak mau lagi lihat kenikmatan dunia. Sebab kenikmatan dunia itu seperti halnya orang yang pengantin baru. Dihias semua gedung itu secantik-cantiknya itu gedung. Dihias kursinya, dihias panggungnya, dihias ini. Setelah menikah hilang itu semua hiasan. Itulah dunia. Jadi itu dunia cuma hiasan. Siapa yang terlena di dalam urusan dunia, maka sungguh celaka dan celakalah dia. Hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya memenuhi kebutuhan dunia, bukan menumpuk kebutuhan dunia. Memenuhi kebutuhan dunia, hakikatnya kita hidup di dunia untuk menanam amaliyah yang nanti kita bawa di yaumil akhirat nanti. Amaliyah, hati-hati. Nah, apalagi manfaat kita. Beliau itu selalu berkhalwat yang pertama. Terus dia selalu bermujahadah dalam ibadah.
selalu bermujahadah, dia selalu merenungi kesalahannya, dia tidak pernah merasa dirinya paling benar. Ini Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahril Wujud, dia selalu merasa dirinya kotor di antara yang lain. Makanya dia kalau jalan itu tidak pernah begini terus maknunya. Dia kalau jalan seperti jalannya Nabi Muhammad, tidak pernah dia jalan lurus begini. Lebih banyak dia begini daripada satu-satu kali diangkat kepala kalau dia jalan. Ya, karena kalau orang jalan begini terus, dia tidak lihat batu di bawahnya, dia tidak lihat lubang di bawahnya. Kalau dia lurus matanya, makanya dia selalu jalannya beliau itu lebih banyak dia tundukkan kepala, sesekali dia mengangkat kepala. Terus apalagi hikmah di haul Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahril Wujud ini yang kita bisa ambil? Hakikat segala sesuatu, dia mengetahui hakikat semua sesuatu. Mulai dia bagaimana itu dunia diciptakan, bagaimana itu pohon diciptakan, laut itu diciptakan, gunung itu diciptakan, bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana dia tahu hakikat semua. Bahkan di dalam isi perut dia pun tahu ini kitab. Di dalam kitab ini dia semua tahu hakikat. Mulai bagaimana hakikatnya zikir, bagaimana hakikatnya sholat, bagaimana hakikatnya ruh, bagaimana hakikatnya jasad, bagaimana hakikatnya ini. Dia tahu. Bukan hakikat-hakikatan, tapi ini betul-betul hakikat. Ada orang yang berhakikat, ada orang yang bertarekat, ada orang yang bertasawuf, ada orang yang bermakrifat, tapi makrifat-makrifatan, tasawuf-tasawufan, hakikat-hakikatan. Ini semua yang tidak ada landasan di Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak dilarang itu orang bertarekat. Tarekat tidak pernah mengajarkan orang tidak sholat. Tarekat itu mengajarkan orang sholat. Tarekat dan tasawuf itu tidak ada orang bertarekat tidak sembahyang. Jadi kalau ada orang bertarekat tidak sembahyang, bukan tarekat namanya. Apa namanya? Tarekat. Bukan tarekat. Kita semuanya bertarekat. Zikir-zikir yang kita baca setiap hari Kamis itu zikir tarekat. Bani Alamin. Bani Alamin. Jadi kalau ada orang tanya, apa itu tarekatnya Ahlul Bait, para habaib, apa tarekatnya? Tarekatnya Ahlul Bait itu satu, yaitu bersambung kepada Nabi yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad bin Al-Haddad, yaitu tarekat Bani Alamin. Bani Alamin. Bani Alamin tarekatnya tidak ada di situ campur-campur. Tarekatnya Bani Alamin hanya zikir terus yang dibaca setiap malam Jumat. Itu tarekat. Jadi kalau kita mau tarekat itu pertama-tama zikir. Nah, terus di sini tarekatnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahril Wujud itu tarekat Bani Alamin. Tarekatnya Bani Alamin. Bani yang tidak ada campur. Kita tahu sendiri ibu-ibu jamaah, Rasulullah sudah dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin masuk surga tidak? Ibu-ibu, kalau dijamin sama polisi lantas bila tidak ditilang masih pakai helm atau tidak? Sedangkan tidak dijamin lagi nanti tidak pakai helm. Bagaimana kalau dijamin? Nah, Nabi dijamin masuk surga, tapi sholat kita ibu-ibu 5 kali sehari tidak sebanding sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah berapa ibu? Sholat sunnahnya Nabi luar biasa. Nah, kalau sholat kita Nabi itu ibu, ya Allah, Nabi sedikit-sedikit tidur, Nabi sedikit tidurnya, Nabi sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Makanya orang itu dilarang kenyang. Karena orang yang kenyang itu malas beribadah, malas kenyang. Nah itu. Terus keistimewaan beliau. Apa keistimewaan beliau? Di antara keistimewaan beliau adalah beliau pernah berkumpul secara nyata. Beliau pernah berkumpul secara nyata dengan Nabi Khidir. Jadi Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahril Wujud ini pernah duduk bersama menimba ilmu dengan secara nyata bersama Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas dengan Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahril Wujud pernah duduk bersama menukar pendapat ilmu. Beliau dapat menyingkap secara batin hal-hal yang gaib. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya gaib, hanya pesulap itu yang tidak percaya. Yang pesulap itu, karena dia tidak tahu ilmu hikmah namanya. Ada namanya itu ilmu hikmah. Dia tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Jadi kalau ilmu hikmah boleh kasih masuk dengan trik pesulap tidak nyambung. Atau trik
tinggi logikanya, nggak bilang ada benang itu tarik dari atas. Jadi kalau kita mau pakai logika itu tidak nyambung nih, karena Nabi dulu menghadap kepada Allah tidak pakai motor, tidak pakai mobil, ditarik. Makanya orang-orang yang orang-orang pakai logikanya ini, itulah disebut orang-orang liberal. Liberal, pikirannya yang tidak masuk akal, tidak percaya. Ya, dia selalu mengkategorikan ilmu itu pasti ada kelemahannya. Tidak ada, jangan kau samakan ilmu agama. Ilmu agama itu bisa saja apa yang terjadi. Nah, menyingkap ilmu agama itu bisa saja apa yang terjadi. Nah, menyingkap hal-hal yang gaib. Siapapun yang tidak percaya tentang gaib, kata beliau, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Syarif, sungguh diragukan keimanannya. Karena gaib itu tidak kelihatan secara nyata seperti manusia, tapi dia ada. Dia ada. Dan bahkan dia bisa memperlihatkan jati dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa lihat. Jadi itu orang yang tidak pernah lihat setan, jelas dia tidak percaya nanti bila setan baru tak bangkai. Itu orang yang tidak pernah kena sihir guna-guna, memang belum pernah percaya. Tapi kena namanya sihir guna-guna, baru nak percaya. Itu karena dia belum pernah kena. Nah, dia pertontonkan ini. Tidak boleh kita saling umbar-umbar tentang keahlian, karena keahlian itu hanya milik Allah. Jangan kita saling membongkar aib. Jangan kita saling menjelekkan. Aduh, pasti. Lanjut. Lewat menjemaah. Lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Beliau bisa menyingkap yang namanya Syahira Al-Hanafi. Syahira Al-Hanafi dia bisa menyingkap yang namanya gaib. Bahkan beliau berpesan, ada nasihat beliau. Ini perlu kita catat apa nasihat beliau. Beliau memiliki untaian nasihat yang indah tentang tasawuf. Beliau punya nasihat tentang tasawuf. Apa nasihat beliau tentang tasawuf? Dan hikmah-hikmah di samping kitab syair-syair yang tinggi tentang hakikat. Beliau berkata, aku memohon kepada Allah agar ia menunjukkan kedudukan Imam As-Saggaf. Maka nampaklah padaku cahaya yang memenuhi penjuru bumi, dan Imam As-Saggaf tenggelam di dalamnya. Imam, karena yang sama kayak Imam As-Saggaf ini. Mana? Di syair beliau juga mengatakan, tidak sempurnalah iman seseorang yang menganggap gaib itu tidak ada, dan tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak menjalankan syariat langsung ke hakikat. Tidak boleh juga, harus dari bawah dulu, jangan langsung lompat-lompat. Tidak sama kita mau ambil gelar, sekarang bisa lewat jendela. Ambil gelar MA, biar dari ikut sekolah, nanti mau ujian baru datang. Dan bisa gitu. Tasawuf itu harus dilewati semua. Ada hakikatnya, ada ma'rifatnya, ada mulai dari bawah sampai naik ke atas. Jangan langsung ke atas. Kalau orang yang langsung naik ke atas, tak putar-putar di kepala. Banyak orang stres. Ya, banyak orang yang stres. Nah, di mana kita bisa mengambil referensi kitab ini? Kitab ini diambil oleh referensi di dalam kitab Mi'rajul Arwa ilal Manhajil Wahda, itu kitabnya. Yang kedua, kitab Fardu Babil Mawahib. Ini sejarah yang kita ambil tadi, yang kita ceritakan tadi ini diambil di dalam kitab itu. Di kitab yang ketiga, Ukhayati Maqlatul Talib, di dalam kitab yang ketiga. Di dalam kitab yang keempat diambil Ma'rijut Tauhid. Ma'rijut Tauhid. Yang kelima, kitab terakhir Mifahuz Zahril wa Qazzul Zakatir. Ini semua kitab-kitabnya yang diambil kebanyakan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi kalau kita mau lihat syair-syairnya Jalaluddin Ar-Rumi, banyak diambil dari kitabnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud.
Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan ibu-ibu. Ada hikmahnya saya cerita seperti ini. Semoga kita semua bisa mencintai ulama, walaupun kita tidak bisa menjadi ulama. Semoga kita bisa mencintai para kiai, walaupun kita tidak menjadi kiai. Semoga kita bisa mencintai para habaib, walaupun kita tidak bisa menjadi habaib. Minimal kita bersama habaib. Semoga kita bisa mencinta dan berkumpul bersama orang-orang yang disayang oleh Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga yang susah diberi kemudahan, yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang gundah gulana diganti hatinya menjadi, yang gelisah hatinya diganti dengan kebahagiaan, yang susah hidupnya diberikan kebahagiaan. Insya Allah perkumpulan kita di malam hari ini, perkumpulan yang dimana akan nanti kita saksikan hadiahnya nanti adalah surga Jannatul Na'im. Semoga kita semua dijauhkan dari siksaan kubur, dari gelapnya kubur, dari sempitnya kubur. Semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan di mana nanti Allah berkahi kita, mulai diri kita, keluarga kita, orang tua dan sanak keluarga kita semua, dunia hingga akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Lantum